Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, masih dalam pembahasan yaitu belajar dan bercadang. Pada pertemuan kali ini adalah bagian yang kedua, melanjutkan pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang sukses itu tidak bisa digapai dengan cara santai-santai saja. Namun harus ada usaha yang sangat besar. Salah satunya adalah bergadang di waktu malam. Di halaman 52 kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ngendika sapa al-musannifu kiai musannif rahimahullahu ta'ala wa qad ittafaqa lan teman-teman nyucuki li maring ingsun apa nazmun nazam fi hadzal ma'na ing dalam iki ma'na. Artinya musannif berkata, kita sering mendengar kata musannif. Apa itu musannif? Musannif adalah pengarang. Bahasa Arabnya musannif dari kata sonnafa yusannifu. Isim fa'ilnya apa? Musannifun, artinya orang yang mengarang. Beliau berkata bahwa ada nazam. Nazam itu artinya sekumpulan syair di mana isinya itu sesuai maknanya dengan yang kita bahas. Waqad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na. Dan saya juga sepakat dengan nazam ini. Bagaimana bunyinya nazamnya atau syairnya? Man utawi sapane wong iku syaa lamun karep sapa wong ayah tawi ing nyento ngumpulaken sapa man amalahu ing angen-angene man jumalan hale kabeh jawab man falyattakhidh mongko becik dadekno sapa wong mongko becik dadekno sapa wong lailahu ing pengine wong fi darkiha ing dalem nututi angen-angen jamalan ing unta. Artinya barang siapa yang menghendaki menggapai cita-citanya secara keseluruhan, maka kuncinya adalah falyattakhil lailahu fi darkiha jamalan.
maka jadikanlah malamnya itu seperti yang kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, jadikanlah malamnya itu menjadi malam yang berharga, sebagaimana orang-orang Arab terdahulu menganggap unta itu adalah barang yang berharga. Bagaimana cara kita menghargai malam? Caranya adalah gunakan malam itu dengan sebaik mungkin, semanfaat mungkin. Jika kita gunakan untuk belajar, maka belajarlah dengan serius di malam itu, kalau perlu sampai bergadang. Aqlil nyitikno sira ta'amaka ing panganan ira, kaitah wa supaya merkoleh sapa sira bihi kelawan nyitikaken panganan sahron ing melek. In syi'ta lamun karep sapa sira ya sahibi he konco ingsun anta beluwa ing nyento tumeka sira al-kummala ing wong kang sempurna. Kita sudah berkomitmen untuk bergadang di tengah malam. Bagaimana caranya? Caranya adalah aklil ta'amaka, makan sedikit saja, sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan, beda ya. Ada yang makan sedikit, ada yang sedikit-sedikit makan. Maksudnya apa sedikit-sedikit makan itu? Cek sekejap makan, cek sekejap makan. Maksudnya itu sedikit-sedikit makan. Sebentar-sebentar makan, sebentar-sebentar makan. Sedikitlah makannya. Kenapa? Kaitah bihi sahara, supaya malamnya bisa bergadang. Karena kalau orang terlalu kenyang itu akan ngantuk. Setan itu akan gampang untuk meniupkan bisikan-bisikannya sehingga kemudian dia menjadi ngantuk. Lewat apa? Lewat kekenyangan. Jadi kuncinya sekali lagi adalah sedikit makan. In syi'ta ya sahibi, jika kamu ingin wahai temanku, anta buluwal kummala, sampai pada derajat orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sukses. Tirulah para ulama terdahulu. Kalau kita baca di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, mereka itu kalau makan tidak terlalu kenyang dan juga tidak terlalu lapar, secukupnya. Dan mereka lebih memilih makanan yang praktis, yang tidak membutuhkan banyak waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau orang biasa kan makan roti. Kalau makan roti kan lama itu. Kalau mau makan roti lama. Apalagi makan nasi, tambah lama lagi. Proses masaknya, kemudian mau masak lauknya berwarna-warni, lengkap semuanya. Mulai yang ada dari lautan sampai yang di daratan semuanya ada. Mulai yang berenang di air sampai yang terbang semuanya ada. Semuanya lengkap, telur, terong, ayam dan seterusnya. Semuanya ada. Belum lagi masih buat sambelnya. Makan edut serodut ya, enak itu kan. Akhirnya untuk acara makan, kalau diakumulasi waktunya, mulai dari mempersiapkan sampai makan dan sampai mencuci, ternyata butuh 1 jam 2 jam. Akhirnya kecapean, waktunya belajar ngantuk sudah, kekenyangan, kemudian kecapean masak, akhirnya
nggak jadi belajar dan bergadang untuk belajar. Gimana ulama dulu itu? Nah, jadi mereka menyiasati. Roti itu ditaruh di air, anggaplah di susu gitu kan. Akhirnya roti itu kemudian menjadi lebih lembut. Jadi mereka makan sambil belajar. Selesai sudah. Artinya untuk proses makan itu tidak membutuhkan sampai 1 jam 2 jam. Cukup 5 menit paling sudah selesai. Kenapa? Efisiensi waktu. Waktunya lebih efisien. Akhirnya waktunya lebih banyak digunakan untuk belajar. Itu orang-orang dulu. Kalau yang saya amati para masyaikh di Al-Azhar itu, mereka itu makannya kalau di sana ada namanya roti aish. Jadi roti yang terbuat dari gandum, kemudian di tengahnya itu kopong. Jadi kalau ditarik itu kemudian dilengkungkan bisa kayak wadah itu. Jadi kalau sampean beli roti Maryam tahu kan ya, kayak gitu, cuman di dalamnya kopong. Nah, nanti di dalamnya itu bisa diisi daging, bisa diisi sayuran dan macam-macam. Mereka makannya seperti itu sudah. Dan itu bisa langsung makan sambil melaksanakan aktivitas yang lainnya. Baca satu misalnya, sambil baca kemudian makan itu. Akhirnya kegiatan makannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita susah, makan sambil baca itu susah. Apalagi nasinya berkuah, mau digini tidak bisa. Atau mungkin makan kurma, orang-orang dulu itu makan kurma. Jadi sambil baca makan kurma. Wakila lanten ngendika akan man utawi sapane wong iku ashara lamun mulya akin, iku ashara lamun mulya akan sapa man nafsahu ing awake wong billaili ing dalem wengi, faqad fariha mongko teman-teman bungah apa qalbuhu atiniman bin nahari ing dalem rino. Dikatakan bahwa jika orang itu di malam harinya dia bergadang untuk belajar, untuk sholat, intinya di malam hari itu digunakan dengan waktu-waktu yang berkualitas, maka insya Allah di pagi harinya dia akan bisa menjalani aktivitas dengan sebaik mungkin. Dia akan memulai harinya dengan senyum. Jadi pagi-pagi itu sudah tersenyum. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah diselesaikan di malam hari. Yang punya PR dikerjakan di malam harinya. Yang punya pekerjaan yang sebelumnya belum selesai di kantor diselesaikan di malam harinya. Artinya apa? Bangun pagi sudah tidak punya beban. Beda dengan orang yang malas-malesan karena sudah capek dari luar sore-sore itu, atau siswa sudah capek dari sekolahnya, kemudian malamnya ya wis lah saya tidur, akhirnya PR-nya nggak dikerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya harus selesai tidak terselesaikan. Akhirnya bangun pagi bukannya dia senang, bukannya dia memulai aktivitas dengan senyum, tapi dengan murung. Kenapa? Karena banyak lumpuh itu pekerjaan yang belum terselesaikan. Wala buddalan ora kena ora li talibil ilmi katwe wong kang golek ilmu minal muwadhabati saking ngajek akan mudawamah alad darsi ing atase dares wattikrari lan polan balen fi awalil laili ing dalam kawitane wengi wa akhirihi lan ing dalam akhire wengi fa innama mongko satuhune barang
bainal isya'aini waktu kang ing dalam antarane maghrib lan isya wa waqtas sahari lan waktu sahur iku waktun waktu mubarakun kang den berkahi. Kalau ditanyakan, Ustadz, saya kalau malam itu kan kadang ngantuk, kadang capek, kadang macam-macam. Supaya saya bisa belajar dengan tenang, cepat memahami, cepat masuk materi yang dipelajari, kapan waktu-waktu yang tepat belajar, Ustadz? Maka dikatakan di sini wajib wala buddah, wajib li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, wajib apa? Minal muwadhabati 'ala ad-darsi wat tikrar, harus diulang-ulang apa yang telah dipelajari, dibaca ulang. Jadi di sekolah tadi belajar tentang perkalian, maka di rumah diulangi lagi pelajarannya, dibaca ulang. Jangan hanya cukup di sekolah kemudian bukunya tutup. Sekolah tutup, sekolah pulang, buku pun juga pulang, juga ditutup. Jangan. Di rumah dibuka lagi. Kapan waktu untuk mengulang pelajaran itu? Yaitu dua. Fi awwalil laili wa akhirih. Di awal malam dan juga di akhir malam. Di awal malam ini yaitu antara maghrib dengan isya, itu awal malam. Nah, itu waktu yang sangat tepat untuk belajar. Jadi kalau sampai ngapalkan di waktu itu cepat biasanya. Kenapa? Karena otak kita sedang fresh. Sudah istirahat tadi sore, maka kemudian maghrib sudah makan enak, kenyang sudah, belajar enak akhirnya. Nah, masuk semuanya. Saking masuknya tidak paham. Dan juga yang kedua, di akhir waktu. Kapan akhir waktu itu? Yaitu waktu sahur menjelang subuh itu. Jadi jam 3 sampai sudah bangun, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, ngapain? Belajar lagi. Mengulang hafalan, murajaah, atau membuat hafalan yang baru. Itu waktu yang sangat cocok untuk belajar. Kenapa? Li'annahu waktun mubarak. Karena disitulah waktu yang diberkahi. Waktu yang diberkahi. Dan saya mengalami sendiri. Jadi untuk dulu ketika saya menghafal Al-Quran itu, untuk menghafal hafalan baru itu biasanya saya lebih suka menghafal sebelum subuh. Jadi bangun tidur itu sholat tahajud, habis itu sebelum subuh ini sudah menghafalkan. Kenapa? Yang pertama, otak sedang fresh-freshnya. Setelah kita istirahatkan dengan tidur, bangun enak sudah. Yang kedua, tidak bising. Kalau siang kan bising kan, ada sepeda motor, weng 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 weng. Belum lagi kalau yang berkeluarga punya anak, anaknya nangis dan macam-macam kan. Ada yang mau keluar, mau buka pintu, tidak bisa, nangis gitu. Macam-macam. Tapi kalau waktu subuh biasanya kan mereka masih tidur. Kendaraan tidak terlalu banyak. Kemudian di waktu subuh itu cuaca dan udara sedang istilahnya itu masih segar-segarnya, tidak ada polusi. Jadi kalau kita belajar, kita menghirup udara yang segar, maka asupan oksigen itu banyak. Dan ketika asupan oksigen itu banyak, maka peredaran darah menjadi lancar. Kan yang membawa darah itu dari jantung ke otak dan seterusnya, yang mengikat itu apa? Oksigen. Kalau oksigennya banyak, itu bagus itu. Makanya belajar di waktu itu cepat. Cepat. Beda dengan kalau sudah waktu duhur, udah panas, kemudian capek, klakson di mana-mana, tin 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 gitu kan, stres. Sampai mau menghafal di waktu itu enggak masuk. Mau dipaksakan enggak masuk. Belajar enggak masuk. Kayak gitu. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada mau keluar. Saya kunci.